Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 49 Hydran atau kelompok 49 CFHC IPE FKKMK UGM Angkatan 2025. Hari ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami untuk kegiatan dinamika kelompok yang kedua dengan tema Identitasku, Tujuanku. Jadi kegiatan ini merupakan bagian dari program Community and Family Healthcare with Interprofessional Education atau yang biasa kita sebut dengan CFHC IPE. Jadi tujuan dari tugas ini adalah untuk menggali pemahaman tentang identitas diri sebagai calon tenaga kesehatan, memahami peran lintas profesi, dan mengenali tujuan bersama kami dalam berkolaborasi untuk meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Kami terdiri dari 3 mahasiswa kedokteran, 1 mahasiswa prodi keperawatan, dan 1 mahasiswa gizi. Melalui video ini kami akan berdiskusi tentang pentingnya interprofessional education, nilai-nilai utama IPE, peran tiap profesi, serta strategi komunikasi lintas profesi yang efektif dan peka budaya. Baik, kita mulai dulu dari pembahasan tentang apa itu IPE dan kenapa penting banget untuk kita pelajari sejak tahun pertama. Jadi, Interprofessional Education atau IPE adalah proses di mana 2 atau lebih profesi kesehatan belajar bersama agar nantinya bisa bekerja sama secara efektif. WHO bahkan menekankan konsep learning together to work together for health. Artinya, belajar bersama untuk bekerja bersama demi kesehatan masyarakat. Di FKKMK UGM, konsep ini diwujudkan dalam program CFHC IPE. Melalui program ini, mahasiswa dari kedokteran, keperawatan, dan gizi ditempatkan dalam satu tim kecil, lalu bersama-sama belajar memahami peran masing-masing profesi, berkomunikasi, dan berinteraksi langsung dengan keluarga mitra. Dengan IPE, kami belajar bahwa pelayanan kesehatan itu nggak bisa berjalan sendirian. Dokter mungkin bisa mendiagnosis penyakit, tapi untuk menjaga kondisi pasien dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, dibutuhkan juga peran perawat yang memberikan asuhan dan pemantauan, serta ahli gizi yang memastikan asupan dan pola makan sesuai kebutuhan pasien. Selain itu, IPE membantu kami melatih keterampilan komunikasi, empati, serta kemampuan bekerja dalam tim yang heterogen. Kami juga belajar menghilangkan stereotip antar profesi, misalnya bahwa dokter bukan satu-satunya pengambil keputusan, dan profesi lain juga punya peran penting dalam hasil akhir pelayanan kesehatan. Intinya, IPE membantu kami menjadi tenaga kesehatan yang kolaboratif, menghargai profesi lain, dan mampu memberikan pelayanan yang berpusat pada keluarga dan masyarakat. Wah, bener banget. Dalam modul CFHC IPE dijelaskan bahwa ada 4 kompetensi inti IPE yang menjadi dasar kolaborasi interprofesi. Yang pertama, Values and Ethics for Interprofessional Practice. Kita harus menempatkan pasien dan keluarga sebagai pusat pelayanan serta menjunjung tinggi nilai, etika, serta menghargai perbedaan budaya. Yang kedua, ada Roles and Responsibilities. Memahami peran dan tanggung jawab masing-masing profesi agar kerjasama bisa berjalan dengan efektif. Yang ketiga, Interprofessional Communication. Berkomunikasi dengan cara yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. Yang keempat, Teams and Teamwork. Bekerja sama sebagai satu tim untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam pengalaman kami, kerja tim yang efektif biasanya dimulai dari komunikasi yang baik. Nah, misalnya nih, saat diskusi kelompok, setiap anggota masing-masing mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa merasa bersalah. Nah, kami belajar bagaimana cara menanggapi pendapat teman dari profesi lain dengan sopan dan menghargai sudut pandang masing-masing mereka. Selain itu, values and ethics juga sangat penting loh di masyarakat. Kita akan berhadapan dengan keluarga mitra yang memiliki latar belakang, kepercayaan, serta kebiasaan yang berbeda. Dengan peka budaya dan menjunjung nilai etika, kita bisa membangun kepercayaan dengan masyarakat dan menjaga profesionalitas. Nah, jadi keempat nilai ini itu bukan sekedar teori loh, tapi benar-benar jadi panduan kami saat bekerja lintas profesi di lapangan nanti.
Kalau dari sisi profesi, kolaborasi itu justru membuat pekerjaan kita saling melengkapi. Dokter berperan dalam menegakkan diagnosis dan menentukan terapi medis, perawat berfokus pada asuhan, edukasi, dan observasi pasien, sedangkan ahli gizi memastikan asupan makanan sesuai dengan kebutuhan fisik, ekonomi, dan budaya keluarga. Contohnya, saat mendampingi keluarga mitra yang memiliki anggota dengan penyakit diabetes, dokter akan menentukan diagnosis dan memberikan resep obat. Perawat akan membantu memantau kebutuhan pasien terhadap pengobatan, mengajarkan cara perawatan luka, atau pengecekan gula darah mandiri. Sementara ahli gizi akan menyusun rencana makan yang sesuai dengan kondisi pasien dan mengedukasi keluarga tentang bahan makanan yang lebih sehat. Tanpa kerjasama antar profesi, upaya ini bisa berjalan setengah-setengah. Tapi dengan IPE, semua profesi bisa bekerja secara terintegrasi, saling berbagi informasi, dan berkontribusi sesuai keahlian masing-masing. Jadi, kolaborasi bukan hanya tentang berbagi tugas, tapi juga tentang menyatukan tujuan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih komprehensif dan efektif. Salah satu hal penting dalam CFHC IPE adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga mitra. Berkomunikasi dengan keluarga mitra harus menggunakan komunikasi yang efektif. Itu nggak cuma soal menyampaikan informasi, tapi juga soal mendengarkan, memahami, dan menyesuaikan diri dengan konteks budaya. Misalnya di Yogyakarta, masyarakat terkenal sopan, halus, dan menghargai orang yang lebih tua. Jadi saat kita berinteraksi, penting untuk menggunakan bahasa yang santun, menjaga nada bicara, dan menunjukkan sikap hormat. Kita juga perlu memperhatikan kebiasaan lokal. Jangan langsung menilai atau memberi saran sebelum mendengarkan cerita dan kebutuhan mereka. Dalam komunikasi interprofesi sendiri, kita juga harus peka terhadap perbedaan gaya bicara antar profesi. Misalnya, dokter mungkin terbiasa menggunakan istilah medis, perawat fokus pada observasi dan empati, sedangkan ahli gizi lebih komunikatif dalam edukasi masyarakat. Kuncinya adalah saling menyesuaikan dan mencari cara komunikasi yang sama-sama bisa dipahami. Selain itu, dalam era digital seperti sekarang, komunikasi bisa dilakukan secara daring juga. Kita harus tetap memperhatikan etika dalam komunikasi online, misalnya menggunakan bahasa yang sopan, waktu pengiriman pesan yang tepat, lalu juga menghormati privacy tim maupun keluarga mitra. Dengan strategi komunikasi yang baik dan peka terhadap budaya, kita bisa membangun hubungan yang positif dan menciptakan suasana kerja yang saling mendukung. Dari seluruh pembahasan tadi, kami menyadari bahwa setiap profesi memiliki peran dan identitasnya masing-masing. Tapi tujuan kita sama, yaitu memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk keluarga dan masyarakat. Melalui kegiatan dinamika kelompok ini, kami belajar bukan hanya mengenal profesi lain, tapi juga mengenal diri sendiri, bagaimana gaya kerja kami, nilai-nilai yang kami pegang, dan bagaimana kami bisa berkontribusi di dalam tim lintas profesi. CFHC IPE bukan sekedar mata kuliah, tapi juga wadah untuk membangun fondasi kolaborasi, empati, dan profesionalitas sejak dini. Kami berharap semangat learning together to work together for health bisa terus kami bawa selama masa studi dan karir kami nantinya sebagai tenaga kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.